berkat yang ada di kepala saya turunkan hujan dan hujan. Kamu itu sama sebetulnya. Saya bilang, terus kenapa doanya berkat yang ada di kepala kamu? Apa sih di kepala kamu ada apanya? Kok luar biasa bertawasulah? Kata orang ini, di kepala saya ada 2 mata. Iya, semua orang ada 2 mata. Sebentar, di kepala saya ada 2 mata. Yang 2 mata ini saya selalu lihat wajahnya Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Abu Yazid Al-Bustami ulama besar, orang soleh. Saya selalu duduk, Allah muliakan saya lihat wajahnya Syekh Abu Yazid Al-Bustami, ulama yang soleh, maka mata saya berarti dapat kemuliaan dari Allah. Allah muliakan mata saya melihat wajah orang soleh, maka ada kemuliaan. Maka saya jadikan tawasul, mata saya itu selalu doa, ya Allah, mata ini mulai melihat Abu Yazid, pasti mata ini ada kemuliaan. Maka saya selalu berdoa tawasul dengan mata saya, dan Allah kabulkan. Allah kabulkan. Padahal bukan Abu Yazid, bukan ulama, orang yang selalu natap wajahnya orang soleh. Dan beliau yakin nggak mungkin mata saya ini dijadikan tawasul kabul kecuali karena ada kemuliaan yang Allah izinkan melihat orang soleh. Karena Allah izinkan matanya melihat orang soleh, berarti matanya mulia. Subhanallah, menatap orang soleh dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Itu kisah yang pertama. Satu lagi masih mau dengar kan? Tunggal malih. Satu lagi. Jadi kita ini saat melihat orang-orang soleh, berarti Allah sayang. Mata kita diberi kemuliaan, maka syukur, terima kasih sama Allah. Dan jangan sampai mata kita dikotori untuk hal-hal yang buruk. Kesempatan, bentar lagi ada kegiatan maulid di mana misalnya ada Habib Lutfi datang, ada Habib Maroto harus datang di Bulak Pareng, ada habaib, ada ulama, ada kiai. Alhamdulillah, mata kita nikmatin majlis itu, tatap wajah mereka supaya dapat keberkahan. Karena mereka matanya pernah natap wajah orang soleh, terus ke atas sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, kampung nggak jauh dari kampungnya Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu ta'ala. Sayyidina Sultan Al-Auliya Kanjeng Syekh itu pernah datang satu kampung, kampungnya sepi, nggak seperti biasanya. Biasanya kalau beliau datang, banyak yang nyambut, banyak anak-anak keluar pada salaman, pada keluar ingin berkah. Tapi hari itu Syekh Abdul Qadir datang ke kampung sepi. Setelah sepi, kemudian ditanya, kenapa ini orang-orang pada teman? Kenapa sih ada orang datang? Ya Syekh, ini sepi gara-gara mereka ketakutan. Mereka lagi ketakutan di kampung ini, ada mayit, ada orang mati kemarin saat dikubur, baru dikubur malamnya langsung terdengar suara jeritan yang luar biasa dari kubur. Suara jeritan mayit, teriak sampai anak-anak kami takut. Ini bentar lagi kalau sudah mau malam, suaranya semakin jelas. Makanya mereka udah masuk, sepi. Kata saya Abdul Jalani, mayit mati dari kampung sini, dia orang ahli maksiat, gak pernah dekat dengan majelis, orangnya naudzubillah. Kami sebetulnya senang mereka dia mati, tapi akhirnya kami sekarang ketakutan karena jeritannya luar biasa. Kata salah satu orang kampung itu, Syekh, doakan mayit itu didoakan ben aja suaranya itu dari kampung, biar jangan dengar suara ceritanya. Akhirnya kata saya, antar saya ke kuburan, berapa orang ikut, orang kampung situ udah ikut. Langsung siapa doakan mayit sih lagi cerita datang korban ngawal sampai ke kampung. Betul, begitu dekat kuburannya suaranya masya Allah bisa. Apa yang terjadi? Syekh Abdul Qadir mengatakan, ya Allah kasihan ini, ayo kita minta sama Allah, doakan bareng-bareng supaya diangkat adabnya dari kubur, paling tidak suaranya tidak ganggu orang kampung. Begitu dekat kuburannya mau berdoa, apa yang dirasakan Syekh Abdul Qadir? Gak langsung doa. Syekh Abdul Qadir Jailani tanya, sebentar, ini mayit pernah ketemu saya, pernah duduk di majlis saya, punya majlis tangga desa ini, saya nggak, majlisnya nggak jauh dari kamu ini, pernah hadir nggak? Walaupun sekali. Orang kamu baru bakalan ngomong menggeter terus, mabuk-mabukan, mari majlis orang kayaknya nggak pernah datang. Ini orangnya nggak tahu, nggak senang ulama lah. Gak pernah datang sekalipun, gak pernah Syekh. Ya sudah, kalau gak pernah datang ke tempat saya, pernah lihat saya walaupun nggak di majelis, pernah ketemu salaman atau lihat salaman sih kayaknya orang tahu. Soalnya dengan awal mana cok dewek, dia punya komunitas.
dia punya dunia yang lain, nggak mau dekat ulama. Ya sudah pernah lihat walaupun jarak jauh, delem nyawa. Apa nih tujuannya? Kok tanya dulu hubungan duduk, ketemu, salaman, lihat. Setelah dijawab nggak pernah lihat, nggak pernah ketemu, akhirnya ada satu tetangga mayit. Tangganya sanjang, Syekh, kalau lihat ketemu tatapan langsung kayaknya saya sebagai tetangganya tahu nggak pernah, karena selalu kumpulnya di tempat yang maudhu. Tapi satu waktu mayit ini pernah saya berdiri di pinggir jalan, nepuk dari belakang, lagi apa nang dalam melamun, ditepuk. Saya ingat banget itu. Saat itu saya habis lihat jenengan lewat, Syekh Abdul Qadir Jailani dengan santri-santrinya lewat pakai kuda. Saya berdiri hormat ingin lihat, tapi jenengan sudah jauh, sudah lewat jauh. Orang ini baru datang, nepuk, lagi apa? Saya bilang lagi lihat Syekh Abdul Qadir Jailani jalan dengan santri. Mana itu? Orang ini sempat mau lihat, saya tunjukin itu loh, tapi sudah nggak kelihatan karena kuda yang jalan tertutup debu dari rombongannya, ketutupan debu sehingga saat saya tunjukkan itu loh, dia nggak tahu mana, nggak kelihatan. Sempat mau lihat tapi nggak kelihatan Syekh. Akhirnya apa kata Syekh Abdul Qadir Jailani? Dengarkan ucapan Syekh Abdul Qadir Jailani, wali besar, wali kutub, pemimpinnya para wali di zamannya, dijuluki dengan Sultanul Aulia. Kata Syekh Abdul Qadir, ini nggak lihat saya tapi lihat debu dari kuda yang kami lewat. Iya, kudanya jenengan dan rombongan lewat, mau dilihat nggak kelihatan karena ketutupan debu, tapi lihat debunya. Ya, kelas dari sini kita minta sama. Dari tatapan yang pernah lihat debunya dari kudanya Syekh Abdul Qadir Jailani, kita minta sama Allah mudah-mudahan ada hubungan dengan saya dan diampuni dosanya saya. Maka suara yang keras pelan sampai hilang suaranya dan berhenti suaranya. Coba bayangkan kata para ulama kejadian ini, lihat debunya dari gerakan kaki kudanya diduduki Syekh Abdul Qadir. Manfaat apa maning geleng langsung, apa maning jagong langsung, apa maning ngaji baru wong soleh, cium tangan, khidmat, cinta, berjuang, manfaatnya besar. Natap orang soleh manfaatnya besar. Kenapa Syekh Abdul Qadir Jailani sebelum berdoa mengatakan pernah ketemu saya, pernah duduk dengan saya, pernah lihat dengan saya, tujuannya untuk nyambungkan sir antara mata dengan mata. Nah, pimpin kan disambung, wong simpan ditolong orang nyambung. Kalau orang yang mau disyafaati nggak ada sambungan sama sekali, nggak nyambung. Syafaat pertolongan butuh ikatan. Ada pada denek HP butuh sih. HP-nya ada, kalau nggak ada sinyalnya bagaimana? Nggak jalan. Nah, kita ingin dapat syafaatnya para wali, para solihin, maka kita menghubungkan dulu dengan mereka. Insya siap hadir acara maulid, siap duduk di majelis ilmu, siap mendekati para ulama, siap cinta sama mereka. Insya Allah mudah-mudahan ini modal untuk keselamatan kita dunia akhirat. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Allah berikan kita taufik, Allah berikan kita hidayah, Allah berikan kita berkah, Allah selamatkan kita, anak kita, istri kita, keluarga kita, suami kita menjadi orang-orang yang bahagia dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Rabbana taqabbal minna innaka antas-sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin ya hadzal kawthil matin wa ya rahimul masakin wa ya arhamar rahimin wa ya Muhammad wa ala alihi wa sahbihi alhamdulillahi rabbil alamin. Qubul insyaallah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.